Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Usfuriyah. Sekarang hadis yang kedua. Kemarin hadis yang pertama sudah beres. Sekarang hadis yang nomor 2. Al hadis susani utawi hadis kang kaping do. Oke, kita mulai. Sekarang hadis yang kedua. Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qol, iku saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala berkata sapa Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya nomor 2. Apa itu? Hadisnya adalah al-fajiru roji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqnati. Al-fajiru utawi wong kang lacur atau utawi wong kang jahat, orang yang jahat lacur, roji yang berharap rahmatallahi ta'ala ing rahmat Allah ta'ala. Aqrabu iku khabar dari al-fajir. Jadi al-fajir statusnya jadi mubtada utawi ya. Al-fajir utawi inti khabarnya di lafaz aqrabu. Rahmatullahi ing rahmat Allah Ta'ala aqrabu iku luwih parek, iku lebih dekat ilallahi Ta'ala maring Allah Ta'ala minal abidi al-muqnati tibatan saking ahli ibadah kang putus asa. Jadi kata Nabi di hadis yang kedua ini dalam kitab Usfuriyah, orang yang jahat, orang yang lacut, yang lacur, tapi ar-roji yang selalu berharap rahmatullahi, rahmat kepada Allah Ta'ala, selalu berharap minta ampun agar ia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, itu lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang putus asa atau ahli ibadah yang memutus asakan seseorang. Oke. Nah, ini lebih baik, lebih dekat ya orang yang jahat gitu, yang berharap ampunan Allah Ta'ala, dia lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang selalu bikin down atau bikin putus asa manusia. Qala berkata sapa musannif, akhbarona an Zaid bin Aslama an Imrana anna rajulan kana fil umami al-madiyati yastahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqannitu an-nasa min rahmatillahi ta'ala. Akhbarona sampun ngabaraken na ing kita saking Zaid bin Aslam an Imran anna rajulan apa setune wong lanang kana iku ana sapa rajulan fil umami al madiyati ing dalam sake umat kang terdahulu. Yastahidu iku bersungguh-sungguh sapa si rajulan fil ibadati ing dalam ibadah. Wa yushaddidu ala nafsihi lan nyangetaken sapa rajulan ala nafsihi ing atase dirine rajulan. Wa yuqannito annasa lan memutus asahkan sapa rajulan annasa ing manusia min rahmatillahi ta'ala saking rahmat Allah Ta'ala. Jadi telah menceritakan kepada kami yaitu Zaid bin Aslam dari Imran bahwasanya ada seorang laki-laki karena laki-laki itu fil umami al-madiyati, umat yang terdahulu. Yang mana seorang laki-laki itu yastahidu fil ibadah, dia sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Tiap hari ibadah, tiap hari sholat, tiap hari puasa, tiap hari zakat, tiap hari sedekah, pokoknya giat sekali dalam beribadah. Bahkan sholat 5 waktunya nggak pernah tinggal, tahajudnya, duhanya, dan lain-lainnya. Dia sangat giat dalam ibadah, wa yushaddidu ala nafsihi, dan sangat baik ibadah individualnya kepada Allah, dia sangat luar biasa. Wa yuqnita an-nasa, tapi si rajul tadi itu sering bikin putus asa manusia min rahmatillahi ta'ala saking rahmat Allah Ta'ala. Jadi merasa dia ibadahnya sudah tinggi, sudah besar, tapi dia sering bikin down atas putus asa manusia. Ada orang yang baru pertama kali sholat,
lalu diomongin, buat apalah kamu baru sekali baru tobat gitu kan, udah apa namanya ibadahnya jangan rajin-rajin gitu tuh maksudnya. Jadi bikin putus asa manusia lah, bikin down manusia dengan segala ucapan-ucapannya. Summa mata, kemudian kari-kari mati sapa rojulan, tiba-tiba si rojulan tadi yang ahli ibadah mati. Faqala mangkang ngucap sapa rojulan, ya Robbi mali ingdak, wahai Tuhanku mali ingdak iku apa kedua isun ingdaka ing sandingi andika. Nah kemudian si ahli ibadah tadi mati. Nah, setelah mati kemudian dia komen kepada Allah, wahai Tuhanku, aku mendapatkan apa di sisimu, mendapatkan hal apa di sisimu, pahala apa, ganjaran apa. Faqala an-naru, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-naru ikun neraka. Kamu mendapatkan neraka gitu. Qala ngucap sapa si rojulan tadi dia komplain karena dia rajin ibadah gitu kan, tapi karena dia sering memutuskan asah manusia, maka tempatnya di neraka. Kata Allah, tempat kamu di neraka. Qala rajul berkata, ya Rabbi fa'aina ibadi, wahai Tuhanku, iku andi utawi ibadah isun, di mana ibadahku wahai Rob, wajtihadi dan kesungguhanku ya Rob. Faqala maka ngucap sinten Allah, innaka kuntu tuqnitu annasa min rahmati fid dunya fa'ana aqnatuka al yawma min rahmati. Kata Allah, sesungguhnya andika rajul, iku ana sapa andika rajul, tuqnitu annasa iku memutus asahkan sapa andika rajul annasa ing manusia min rahmati saking rahmat isun fid dunya ing dalam dunia. Wahai rajul, ketika engkau di dunia engkau memutus asahkan manusia dari rahmatku, padahal dia ingin tobat, lalu kau tegur dia hingga dia nggak jadi tobat. Dia ingin ke masjid, engkau tegur dia nggak jadi ke masjid. Engkau bikin putus asa, bikin putus semangat orang gitu kan. Di dunia, di dalam dunia, fa'ana mangka utawi isun kata Allah akan natuka iku memutus asakan isun ka ing andika al yauma ing dalam dina iki min rahmati saking kasih sayang isun. Ketika dia di akhirat dia masuk neraka dan Allah pada hari itu juga memutus asakan dia karena ia sering bikin putus asa manusia. Na'udzubillahi min tilka. Nah ini hadis yang sangat keren sekali ya teman-teman. Al-fajiru raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abid al-muqnit. Selanjutnya ruya diriwayatkan an Abi Hurairah saking Abi Hurairah atau apa saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku saking Kanjeng Nabi anna rajulan utawi setuhune wong lanang lam ya'mal khairan qat kang ora beramal sapa rajulan khairan ing kebaikan qat sama sekali. Jadi dari Abu Hurairah, dari Kanjeng Nabi ada seorang laki-laki yang tidak pernah beramal sama sekali kebaikan waktu di dunia illa tauhidah, kecuali ia hanya tauhid, membaca 2 kalimat tauhid. Gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa, ya ketika hidupnya gak pernah beramal 1 kali pun kebaikan, kecuali dia membaca kalimat 2 tauhid ya. Mungkin ya ketika nikah kan membaca tauhid asyhadu alla ilaha illallah, atau mungkin ketika dia sedang berkumpul sama keluarga atau sedang ngaji tiba-tiba dia membaca 2 kalimat tauhid. Nah udah itu dia nggak ibadah lagi selama-lamanya, nggak ada melakukan kebaikan. Fala mahadara al mautu, mangka tatkalane hadir hu ing rajulan al mautu opo kematian, qala mangka ngucap sapa si rajul li ahlihi kedue ahline rajul. Ketika dia ingin mendekati sakaratul maut, kemudian dia berkata kepada keluarganya, apa katanya? Idza ana mutu fa ahraquni binnar hatta tad'uni ramadan summa dzaruni fil bahri fi yaumi rihin. Tatkalane tegane utawi isun
atau tatkalane utawi isun mutu iku mati sapa isun fa ahrokuni atau fa ahrikuni mangka ngobonglah sapa kalian ni ing isun binari kelawan api hatta tad'uni Ramadan sehingga meninggalkan sapa kalian ni ing isun Ramadan ing debu. Sumadharuni kari-kari lemparakanlah kalian ni ing isun fil bahri ing dalam lautan fi yaumirihin ing dalam dina angin gitu, musim angin besar, ketika ada angin lemparkan. Jadi si rojul ini berpesan gini, ketika saya sakaratul maut nanti, dia berkata kepada keluarganya, apabila saya mati tolong bakar saya sehingga debunya itu kalian tinggalkan dan kalian lempar di lautan debu-debu saya itu gitu ketika kalian membakar saya nanti. Fafa'alu maka mengerjakan sapa kabihan ahli keluarganya mengerjakan perintah si rajul. Akhirnya ketika rajul itu wafat dibakar debunya lalu kemudian ditaburkan ke lautan gitu. Faidan huwa fi qabdatillahi ta'ala mangka tegane huwa utawi rajul iku ing dalam genggaman Allah taala. Kalau Allah taala berfirman sinten Allah taala ma hamlaka atau ma hamluka ala ma fa'alta. Mahamalaka iku apa gitu kan kang nanggung iya maka ing andika ala ma fa'alna ing atase barang kang wis migawe sapa andika kala ngucap sapa si rajul makhafatuka iku wedining andika faghfarallahu biha walam ya'mal khairan qat illa tauhid angka ngampura sinten Allah lahu kedua si rajul biha kelawan makhafah tak biha kelawan rasa takut wahwalan padahal utawi rajul lam ya'mal iku ora beramal sapa rajul khairan ing kebaikan kot sama sekali illa tauhida kecuali tauhid. Masya Allah. Nah ketika keluarganya mengerjakan hal itu semua fa'alu gitu kan ruh dia akhirnya digenggam oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang kamu lakukan?" gitu kan. Yang kamu kerjakan kok kamu merintah dirimu untuk dibakar gitu kan. Sehingga kamu merintah keluargamu dibuang debunya di lautan. Apa jawab rajul tadi? Qala berkata rajul, "Makhafatuka, saya takut kepadamu ya Allah, makanya saya lakukan hal tersebut." Tubuh saya dibakar ketika mati menjadi debu dan debunya dibuang ke lautan gitu. Nah, ketika itu faghfarallahu biha, maka Allah mengampunkan seluruh dosa-dosanya padahal si rajul tadi lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Ya kan tidak beramal kebaikan sekecil pun ya kecuali tauhid. Masya Allah. Jadi dia karena takut ya pernah di dunia pernah membaca 2 kalimat tauhid padahal dia nggak pernah sholat ibadah tapi diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis yang sangat keren sekali yaitu al-fajiru ar-raji rahmatullahi taala aqrabu ilallahi taala minal abidi al-muqannati. Ada 2 kisah tadi telah diuraikan. Insyaallah besok kisah yang ketiga dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bersama-sama kita tutup pengajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.